warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Siswa-siswa kelas 9 yang kami cintai, di akhir pelajaran ini masih ada 15 menit untuk kita lanjutkan pelajaran ke-NU-an, yakni melestarikan sunnah dalam kurung amaliyah warga NU yang kedua, karena kemarin ada talqin, sekarang kita bahas tentang ziarah kubur. Ketentuan ziarah kubur juga merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sendiri rutin melakukan ziarah kubur di makam Uhud. Namun demikian, ziarah kubur yang hukumnya sunnah adalah ziarah kubur yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, pengertian hukum, dasar hukum, serta tata cara harus dipahami dengan baik agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Pada intinya ziarah kubur adalah amalan sunnah, bukan bid'ah. Nah, ini yang pertama kita bahas tentang pengertian ziarah kubur. Menurut bahasa, ziarah kubur berarti menengok kubur. Sedangkan menurut istilah, ziarah kubur ialah berkunjung ke kubur seseorang yang sudah meninggal dunia untuk berbuat baik dengan cara mendoakannya. Ingat, mendoakan yang sudah meninggal dunia itu. Dan mengingat diri sendiri dan mengambil pelajaran terhadap kematian. Jadi inti di ziarah itu selain kita mendoakan yang sudah meninggal, pada diri kita bahwasanya yakin bahwasanya setiap orang yang hidup pasti akan meninggal dunia, termasuk kita yang ziarah. Kalau kita sering ziarah, insya Allah nanti kalau besok kita meninggal juga akan diziarahi anak cucu kita. Ziarah kubur bukanlah harus sekedar menengok kubur, namun kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan maksud mendoakan ahli kubur. Di kita sendiri, umpamanya ada orang tua, salah satu orang tua atau orang tua kita sudah meninggal dunia, nenek, kakek, mbah-mbah kita, ahli-ahli kubur kita, yang muslim dan mengirim pahala baginya dari bacaan Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah seperti tahlil, tahmid, tasbih, sholawat, dan lain sebagainya. Itu pengertian ziarah kubur secara istilah. Jadi mendoakan, mengingat kita tentang alam kubur dengan cara kita mendoakan dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Hukum ziarah kubur. Pada awal sejarah Islam, pernah ziarah kubur diharamkan bagi laki-laki maupun perempuan karena dikhawatirkan akan mengguncangkan keimanan. Awal-awal ketika sejarah Islam itu akidahnya belum kuat. Ada orang yang menyalahgunakan ziarah kubur itu, ada seorang wanita malah ziarah kubur menangis di kuburan suaminya, meronta-ronta dan sebagainya, itu tidak menjadikan baik, akhirnya dilarang. Oleh karena itu di awal-awal Islam sempat ziarah kubur itu dilarang. Namun ketika akidah Islam sudah demikian mantap dalam hati umat Islam dan telah diketahui tujuan ziarah sebenarnya itu apa, maka ziarah kubur diperbolehkan. Bahkan menurut mazhab Syafi'i, hukum ziarah kubur adalah sunnah. Hukum sunnah ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, tapi dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya tentang ziarah kubur ke makam para wali. Nah, di sini biasanya kita melakukan ziarah wali songo. Beliau menjawab, berziarah ke makam para wali adalah ibadah yang disunahkan. Demikian pula dengan perjalanan ke makam para wali. Makanya kelas 9 itu ada program ziarah kubur. Nah, itu termasuk juga nanti, loh itu kan orang-orang baik Pak, orang-orang soleh, masa kita doakan ya, imbasnya atau efeknya itu terhadap kita. Kita mendoakan kebaikan kepada orang yang soleh yang sudah di kuburnya itu terjamin oleh Allah kenikmatan kubur, nanti beliau mendoakan kita. Jadi timbal baliknya semacam itu. Bukan berarti kita sok mendoakan orang yang lebih alim atau lebih wali itu bagaimana. Nah, itu
efeknya terhadap kita sendiri, kita nanti yang akan didoakan. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi bukan meminta kepada wali itu, tidak. Kita memintanya kepada Allah. Nanti kita didoakan kepada Allah. Dasar hukum ziarah kubur, kalau kita pahami secara seksama dari berbagai dalil, tidak ada satupun dalil yang menjelaskan larangan ziarah kubur. Justru sebaliknya, banyak dalil-dalil dari hadis yang menegaskan kebolehan dan kesunatan ziarah kubur. Di antara hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Di sini ada dua kalimat yang perlu kita pahami dengan jelas. Yang pertama adalah nahaitukum, dilarang. Dulunya itu dilarang. Aku pernah melarang. Nahaitukum an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuru, maka sekarang ziarahlah. Nah, ada apa ini? Kalau dulu memang dilarang, tapi sekarang diperbolehkan. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad memang pernah melarang, namun kemudian beliau memerintahkan. Imam Nawawi ad-Dimashqi Damaskus menjelaskan dalam Syarah Nawawi alal Muslimin. Wahwa sorih, wahwa iku ziarah kubur sorih, jelas. Fi naskhin nahyi, penghapusan larangan ar-rijal, seorang yang anziarotiha, dari perilaku ziarah. Pertama memang dilarang tapi sudah dihapus. Wa ajma'u, dan telah bersepakat para ulama-ulama ala anziarotiha, dari ziarahnya seorang laki-laki tadi, sunnatun, menjadi perbuatan sunnah lahum, kepada perbuatan tadi. Jadi awalnya memang ada larangan tapi sudah dihapus. Kan boleh saja, aturan itu awalnya tidak diperbolehkan, sekarang menjadi boleh. Itu. Nah, itu ada nasakh mansuh kalau dalam ilmu apa itu fikih. Imam Tirmidzi menambahkan dalam kitab Sunnah At-Tirmidzi, falamma rokhosho, setelah Nabi memperbolehkan ziarah kubur, fi rukhsatihi, atas keringanan ar-rijalu wan nisa, jadi diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan. Dulu itu yang menjadi khawatir malah perempuan, karena perempuan kalau kita ziarah kubur itu istilahnya lebih baper, terbawa perasaan. Tapi setelah ada pemberbolehan itu, diperbolehkan baik laki-laki maupun perempuan. Ada lagi hadis riwayat Muslim, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan ing qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Dicetakan kalian ada lagi illa min salasatin, itu mohon dihapus karena kesalahan cetak. Saya ulangi, idza matal insanu ing qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Di sini penjelasannya, ketika meninggal dunia seorang manusia, maka terputuslah segala perbuatan amalnya, karena meninggal dia tidak bisa berbuatan lagi, kecuali ono illa min salasatin, 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ya ketika kalian ada uang diinfakkan ke madrasah, ke pondok pesantren atau ke masjid dan lain sebagainya, ternyata uang atau jariyah kalian ini digunakan berkali-kali, umpamanya untuk membangun pondok, digunakan belajar terus-menerus. Walaupun orang itu sudah meninggal dunia, jariyah, amal jariyahnya akan terus mengalir pada yang meninggal itu. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika kita menjadi guru atau tenaga pendidik atau orang yang mengajari ilmu, dan ilmu itu dipraktekkan terus-menerus oleh santri atau siswa-siswa, walaupun beliau sudah meninggal dunia, akan dikirim jariyah atau pahala dari ilmu yang bermanfaat tadi. Yang ketiga apa? Waladin soleh, anak yang soleh. Tapi ada terusannya, yad'ulah, yang mau mendoakan terhadap orang tuanya.
Nah, ini harapan kalian selaku siswa selalu mendoakan orang tua. Kewajiban kita selaku anak mendoakan orang tua, baik masih hidup apalagi sudah meninggal dunia. Anak kok mau mendoakan orang tuanya terus-menerus, orang tua akan dikirim pahala itu. Jadi kalau ada ngomong, "Loh Pak, bisa Pak, orang mati dikirim dia?" Bisa, ini dalilnya. Jadi punya anak yang solih mendoakan, maka dia akan dikirim doa itu, pahala dari doa itu. Selanjutnya adalah ada hadis riwayat Muslim, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu karena hal untuk mengingat kita tentang kematian. Jadi ketika kita mau berziarah kubur akan ingat kita bakal mati. Itu. Yang lebih jelas adalah riwayat Ibnu Majah juga. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru, maka berziarahlah kubur, fa innaha, sesungguhnya ziarah kubur itu tuzhidu, membuat zuhud, tidak suka tentang kemewahan dunia, membuat kita zuhud di dunia, fit dunya watu dzakirul akhirah, dan mengingat tentang akhirat. Kalau kita sering-sering ke makbaroh, ke makom-makom, kita akan tahu kita bahwasanya akan mati, akan meninggal dunia. Apa amalan yang kita siapkan untuk meninggal dunia itu? Nah, dari beberapa hadis dan penjelasan tadi, bahwasanya kita selaku warga Nahdliyin mengamalkan ziarah kubur, ada dalilnya dan ada tuntunannya. Adapun nanti besok kita lanjut tentang tata cara ziarah kubur, terus praktek-praktek kita ziarah kubur atau adab ziarah kubur besok kita lanjutkan. Yang jelas di kelas 9 ini kita mata pelajaran aswaja itu amaliyah, yakni ada ziarah kubur, dan besok setelah tata cara juga kita akan ada materi amaliyah yakni tahlil. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan apa enggak? Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Arif Mustain. Mungkin dari anak-anak kelas 9 ada yang mau bertanya? Sambil menunggu ini saya yang bertanya ya. Untuk ziarah kubur sendiri itu waktu yang paling baik itu kapan nih? Termasuk waktu yang baik, ada yang mengatakan hari Jumat, ada yang hari Jumat itu sebelum hari Jumat, Kamis juga ada yang mengatakan. Bahkan kalau ada kalau hari Kamis dan Jumatnya tidak bisa, di Sabtu pun juga bisa. Itu hari-hari afdolai. Kalau semuanya tidak bisa, bisanya hari Ahad, ya tidak apa-apa. Minimal kalau di tradisi warga NU itu biasanya nyekar itu 1 minggu sekali. Itu kadang ada yang karena kerja di luar kota, pulangnya menjelang Idul Fitri itu nyekar, atau sebelum puasa kita nyekar, itu diperbolehkan. Sebenarnya hari itu semuanya baik. Cuma kalau di tradisi itu karena malam Jumat kan ada yang mengatakan kalau orang-orang kubur itu menanti doa-doa para ahli kubur, dari anak-anak cucu yang masih hidup, menanti doanya. Itu menanti doanya. Kalau cerita ya panjang sekali ini. Intinya semua hari itu baik, tapi dilakukan di warga Nahdliyin biasanya hari Jumat. Ada yang tanya itu Pak? Oh iya, ini ada dari Pondok Pesantren Darun Najah 2. Ngapunten yi, nderek tangklet sekolah mlebete kapan yi? Dari Darun Najah. Kemudian dari Muhammad Zaki Kolbi bertanya, yi mau tanya. Mana ini pertanyaannya? Yuk ngisar kelas 9, nanti ziarah kemana? Kelas 9 nanti ziarah kemana? Dari Ahmad Asfia. Ada ziarah tidak? Ya, oke. Yang pertama yang saya jawab adalah masuknya kapan? Oke, terima kasih. Sementara walaupun ada yang sudah memasukkan, MTS TBS masih daring, dan kemungkinan nanti daring kita ini berakhir sampai tanggal 2 November. Kalau nanti memang belum ada perintah
untuk memasukkan, kita tambah 1 daring sebelum ulangan akhir semester. Kalau nanti tanggal 2 ditambah 10 hari berarti sekitar tanggal 12 ya. 12. Tanggal 12 itu tambah daring 1 kali kemungkinan 10 hari. Nanti yang kelas 8 rencananya itu tanggal 16-17 ada AKM, tryout AKM. Ya berarti kita nanti konsentrasinya ya kelas 8, kemungkinan nanti apakah yang kelas 9 masih daring atau tidak nanti nunggu perkembangan. Yang jelas sebelum ada apa itu istilahnya surat yang menyatakan kita boleh tatap muka ya kita tetap daring dulu gitu. Nah, ada informasi lagi katanya 2021 Januari pandemi sudah dicabut berarti kita boleh tatap muka. Tapi kita masih nunggu wong katanya kok katanya. Tapi kalau di kami karena kita mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan dari pemerintah kita ikuti yang daring dulu. Lagian kita nanti dipastikan ulangan akhir semester ini daring, kecuali pondok yang kemarin kita ajak luring. Ada beberapa pondok yang kita luring, kita kirim pengawas ke pondok itu. Makanya enaknya yang anak-anak pondok, bagi anak-anak yang belum balik ke pondok, ada enggak kelas 9? Segera balik ke pondok, agar supaya nanti kalian bisa berkumpul dengan teman-teman untuk mengikuti luring. Selanjutnya pertanyaan tentang ziarah, ada ziarah? Insya Allah nanti kalau sudah diperbolehkan tatap muka ya, boleh tatap muka, yang penting protokol kesehatan dijaga. Contoh tadi Pak Arif kesini juga bawa masker, tapi kalau berbicara saya lepas. Pak Maulida bawa masker, oh iya, bawa masker, terus cuci tangan, gitu. Hindari berkontak langsung seperti salaman, cukup ini atau bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, itu kan sudah istilahnya menetapi protokol. Ya jaga kesehatan. Kita berdoa mungkin kalau nanti di Januari boleh bisa masuk ya kita adakan ziarah. Karena ada informasi lagi objek-objek wisata sudah buka termasuk makom-makom juga para wali juga diperbolehkan untuk ziarah. Nah biasanya kita tradisi di TBS kelas 9 untuk akhir tahun pelajaran kita tabarukan kalau waliullah yakni dari wali Kudus, Demak sama Muria, terus nanti ke timurnya ada wali 5 Jawa Timur, itu kita tabarukan minta doanya supaya kalian ini di akhir kelas 9 bisa mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Insya Allah nanti kalau memang kita bisa tatap muka dan kita agendakan ziarah, kita adakan ziarah. Mau kemana kira-kira? Ke Malang atau objek wisatanya maksudnya? Nek ziarahnya tetap ke Jawa Timur. Objeknya wisata itu biasanya ada pilihan ke Malang atau kemana. Mungkin itu ada yang tanya lagi? Yang lain? Kembali, wah menarik sekali ya. Kembali itu paling enggak 3 atau 4 hari, bahkan kadang 5 hari. Tapi ya itu kira-kira biayanya itu berapa? Biasanya kalau ziarah cuma ke Jawa Timur plus Malang itu kan iurannya sekitar 400-500 ribu. Tapi kalau ke Bali itu 1 juta. Kira-kira tergantung kamu. Kalau separuh kelas kok pengen ke Bali ya oke-oke saja, kita ikuti saja. Ada lagi yang bertanya? Labuan Bajo NTT. Ada yang rumahnya NTT? Bandung. Enggak ada. Udah ya? Mungkin ada penutup untuk pelajaran. Oh ya, mungkin kelas 9. Ini karena kelas 9 ya saya kasih tahu. Besok hari Rabu ada apa itu? Maulid virtual atau daring semacam ini bersama kelas 7, 8, 9 bareng serentak. Dimulai jam 7:30, nanti pengisinya dari masing-masing pondok. Itu ada pondok apa itu? Al-Muminiyah, ada pondok apa, itu nanti dijadwal itu. Sekarang baru kita konsep, nanti pembawa acaranya siapa, yang qori siapa, yang terbangan siapa, itu nanti besok hari Rabu ya.
Maaf,